selamat berjumpa. Salam sehat dan sukses buat kita semua. Tuhan memberkati. Di sini kami bersama ibu-ibu pendeta. Saya bernama Minaria Purba. Saya Pendeta Asmina Siregar. Saya Pendeta Serida Siregar. Dan saya Pendeta Marisi Uli Panjaitan. Kami sedang mengikuti Konferensi Agung Gereja Metodis Indonesia ke-14 dan kami berada di klaster 1 dengan tema Konferensi Agung adalah Bersatu membangun tubuh Kristus untuk melayani bangsa. Dari nas firman Tuhan Yohanes 17 ayat 21 sampai ayat 22 sebagai berikut. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku, dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan belajar bersama dengan keempat ibu-ibu pendeta yang hebat yang ada di sini. Bagaimana pengalaman mereka, pengetahuan mereka tentang Nats ini, sehingga Nats ini benar-benar menyapa dan memberkati kita semua. Kita bertanya dengan Ibu Pendeta Serida Siregar. Kira-kira apa yang mau disampaikan dengan kita dengan teks ini dan berhubungan dengan konferensi ini? Silakan Ibu Pendeta. Terima kasih Ibu Pendeta. Terima kasih Bu. Ayat ini adalah doa dari Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya agar mereka bersatu untuk melayani umat manusia. Iya. Dan ini diturunkan juga kepada kita hamba-hamba Tuhan sekarang ini, supaya kita pun tidak lemah untuk melayani umat Tuhan. Dan khusus tema kita adalah untuk melayani bangsa. Maka para hamba Tuhan, para umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah didoakan Tuhan Yesus, juga diminta supaya kita bersatu seperti Tuhan Yesus bersatu dengan Bapa. Kita pun diminta supaya kita bersatu semua. Ya. Bersatu bukan berarti sama, tapi berbeda-beda tapi satu. Karena apa? Karena perbedaan itu adalah kekayaan. Ya, kekayaan untuk melayani Tuhan, untuk memajukan bangsa, khusus bangsa Indonesia. Semoga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, yang juga bangsa yang bersaksi di seluruh dunia. Iya, terima kasih Ibu Pendeta. Nanti di closingnya mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Oh, iya. Nah, sekarang saya bertanya dengan Ibu Pendeta M. Boru Panjaitan. Kita sangat bersyukur kalau falsafah orang tua-tua kita dengan satu ungkapan bijak, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, maka doa Tuhan Yesus ini sangat relevan. Dan sepertinya Yesus sudah sangat memahami bahwa gereja akan berada dalam satu konteks ruang yang sangat majemuk gitu. Sehingga Yesus pada zamannya yang juga dalam kondisi kondisi bangsa Yahudi yang mengalami carut marut, perpecahan, perbedaan ketika itu, bahwa Yesus sudah berdoa syafaat untuk umatnya, karena hanya dengan bersatulah kita mampu membangun tubuh Kristus dalam konteks berbangsa, berbudaya, dan beragama. Itu yang saya tahu Bu Pendeta. Iya. Jadi sangat relevan. Sangat relevan ya. Ya. Iya. Karena ketika kita berbeda-beda, maka pembangunan itu akan lambat. Kita sebagai orang percaya, apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, memang harus ada kesatuan supaya kita bisa menjadi berkat. Kalau kita saling terpecah-pecah, bagaimana kita memberikan kesaksian yang indah? Nah, kesaksian kita yang indah ini akan menjadi satu berkat di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah orang banyak, apalagi dengan konteks kita Indonesia yang dikatakan kita minoritas, tetapi kita menjadi berkat. Di tengah-tengah minoritas kita akan menjadi berkat.
kita akan menjadi satu kesaksian. Gitu. Amin, luar biasa. Nah, kita mau lihat relevansi atau fakta pada konferensi agung ini ketika kita bersama. Ada hal yang luar biasa kita rasakan ya ibu-ibu ya. Pada putaran kedua langsung terpilih Bishop Gereja Metodis Indonesia Wilayah 1, Bapak Bishop Christy Wilson Sinura. Luar biasa ketika kita bersatu. Tapi kalau kita terpecah-pecah, barangkali sangat sulit kita mencapai pimpinan gereja metodis kita pada putaran kedua gitu ya. Tapi realitanya bisa tercapai. Itu yang saya lihat. Bahkan dalam kebersamaan ini kita gereja metodis bisa memiliki 3 pemimpin yang luar biasa gitu ya. Di wilayah 1, 2, dan 3. Ada yang Ibu sampaikan lagi ke sana tentang ini, paham Ibu, untuk memberkati gereja metodis ini, Bu? Iya. Jadi kita bersyukur, Mungkin, Ibu, ya. kita bersyukur kalau Tuhan dari sejak Gereja Metodis Indonesia ada otonomi sampai sekarang ini. Mohon maaf Ibu, mau kuatkan dikit lagi Bu, biar bisa mereka Sampai dengar. sekarang ini, ya, kita bersyukur terpilihnya 3 bishop, terbukanya 3 wilayah. Amin. Itu menunjukkan bahwa Gereja Metodis Indonesia semakin berkembang Luar biasa. dan semakin ingin menjangkau semua. Karena kalau 1 bishop sulit untuk menjangkau semua daerah. Tapi dengan terpilihnya 3 bishop, terlihatlah bahwa kita akan semakin mencapai jiwa-jiwa, membangun gereja-gereja Tuhan yang bersaksi, Amin. yang melayani, yang berdiakoni, yang berkoinonia. Bukan saja hanya bermarturia, koinonia pun ada di sana, yaitu persekutuan yang indah. Jadi di dalam persekutuan yang indah itu terbangun tubuh Kristus yang bersaksi, yang kuat dan yang memberkati. Amin. Dan juga dengan terpilihnya Bapak Bishop Christy Wilson dalam pilihan yang putaran yang kedua, itu menunjukkan bahwa kinerja beliau itu adalah bagus. Meskipun ada di sana sini orang yang mengkritisi, itu biasa supaya mengasah semakin mantap pelayanan ke depan. Tetapi itu bukti bahwa masih kita mencintai beliau dan menginginkan beliau untuk melayani dan memimpin gereja metodis ini dalam periode yang kedua. Dan terpilihnya Pendeta David Utawi menjadi bishop di gereja metodis di kota wilayah Pengembangan. Kita bersyukur bahwa misi kepada suku-suku Tionghoa akan semakin sampai dan semakin besar dan Tuhan semakin dimuliakan. Wilayah 2 sudah bermisi hampir ke seluruh Indonesia. Jadi rencana dalam beberapa konferensi tahun yang lewat bahwa kita akan mencapai semua provinsi di Indonesia. Amin. Luar Tinggal biasa. berapa provinsi lagi yang belum. Ya. Maka hamba-hamba Tuhan yang ada di provinsi, jemaat Tuhan yang ada di semua provinsi, mari kita membuka pos-pos pelayanan, memberitakan Injil sehingga apa yang dicita-citakan semua provinsi di Indonesia akan ada gereja metodis Indonesia. Amin. Itu doa kita. Dan semoga itu tercapai dengan semangat jemaat, semangat pendeta, guru Injil, bahkan semua hamba Tuhan yang melayani. Mari kita jangkau semua jiwa supaya gereja metodis semakin memberkati semua ciptaan Tuhan. Amin. Iya, langsung kepada Ibu Guru Panjaitan. Terima kasih Bu Pendeta. Saya memang saya selalu berangkat dari kecintaan saya akan kekayaan ungkapan bahasa Indonesia, Iya. bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Amin. Bagi saya, 2 putaran terpilih Bishop Christy Wilson Sinurat yang adalah Patahana. Bagi saya, itu sesuatu pilihan yang tepat dan Tuhan perkenankan. Kenapa? Karena beliau sudah memimpin GMI satu periode 4 tahun dengan berbagai rancangan program. Nah, sehingga ketika beliau terpilih kembali, maka saya bukan mengatakan bahwa yang baru nggak mampu menjalankannya, bukan. Tapi pengalaman beliau dan saya lihat dalam perkembangannya, beliau semakin dirinya sendiri, dan semakin saya melihat profil pemimpin
yang tepat untuk gereja metodis dalam perjalanannya ke depan ini. Ketika ada kesempatan dilanjutkan gitu Iya, ya, Pak, ya. jadi saya sangat berterima kasih atas kesatuan para para utusan. Kita bersatu seperti doa Yesus dalam Yohanes 21:17 ini untuk Yohanes 17 ayat 21-22 ini untuk menuntun kita dalam kepentingan gereja kita, bukan kepentingan kita masing-masing. Lalu yang kedua, dalam konteks bahwa akhirnya wilayah pengembangan Tionghoa itu digolkan dalam konak ini, menurut saya sungguh tepat karena sudah Waktunya. berjalan dalam proses tenggang waktu yang tepat.